Pusat investasi. Seorang manajer tidak hanya dapat mempengaruhi laba, tetapi juga dapat mempengaruhi aset yang digunakan dalam mendapatkannya. Tujuan pengukuran aset yang digunakan dianalogikan dengan tujuan yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang baik tentang aset yang digunakan. Tujuan penting dari perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk mendapatkan pengembalian yang memuaskan atas modal yang digunakan perusahaan. Keuntungan sebesar 1 juta euro di perusahaan yang memiliki modal 10 juta euro tidak mewakili kinerja yang baik seperti laba 1 juta euro di perusahaan yang hanya memiliki modal 5 juta euro dengan asumsi kedua perusahaan memiliki biaya modal yang sama. Membandingkan perusahaan absolut dengan keuntungan tidak berarti jika unit bisnis menggunakan jumlah sumber daya yang berbeda. Semakin besar sumber daya yang digunakan, semakin besar juga keuntungannya. Perbandingan semacam itu digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja manajer unit bisnis dan untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Secara umum, manajer unit bisnis memiliki dua tujuan kinerja. Yang pertama, manajer harus menghasilkan keuntungan yang memadai dari sumber daya yang mereka miliki. Yang kedua, manajer harus berinvestasi dalam sumber daya tambahan hanya ketika investasi menghasilkan pengembalian yang memadai. Tujuan menghubungkan keuntungan dengan investasi adalah untuk memotivasi manajer unit bisnis untuk mencapai tujuan ini. Terdapat kesulitan praktis yang signifikan yang terlibat dalam menciptakan sistem yang berfokus pada aset yang digunakan selain berfokus pada keuntungan. Adapun dua cara untuk menghubungkan keuntungan dengan aset yang digunakan, yaitu menggunakan return on investment dan residual income, seperti yang terdapat pada gambar 7.2. Yang pertama, return on investment adalah rasio. Pembilang adalah penghasilan sebelum beban bunga dan pajak seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Penyebutnya adalah aset yang digunakan. Dalam contoh 7.2 tersebut, aset yang digunakan dihitung sebagai total aset kurangi dengan kewajiban lancar dalam unit bisnis. Jumlah ini sesuai dengan jumlah kewajiban tidak lancar yang ditambah dengan ekuitas pemegang saham dalam neraca perusahaan yang terpisah. Dan untuk aset tidak lancar ditambah modal kerja. Kedua, residual income adalah jumlah euro dan bukan rasio. Ini didapat dengan mengurangi biaya modal dari pendapatan sebelum beban bunga dan pajak. Biaya modal ini didapat dengan mengalihkan jumlah aset yang digunakan dengan tarif, yaitu 10% dalam contoh 7.2. Kantor pusat perusahaan biasanya menetapkan tarif yang digunakan untuk menghitung biaya modal. Ini harus lebih tinggi dari tingkat pembiayaan utang korporasi karena dana yang terlibat adalah campuran dari utang dan ekuitas berbiaya lebih tinggi. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk model kerja daripada untuk aset tidak lancar. Ini mungkin merupakan penilaian bahwa modal kerja kurang beresiko daripada aset tidak lancar karena dana tersebut dilakukan untuk jangka waktu yang lebih singkat.